896 bebas pergi setelah membunuh. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Kurang dari P lebih besar dari di langit, pertempuran kejar-kejaran sedang berlangsung. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari bam bam bam. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari ledakan hebat terjadi satu demi satu. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Song Yixi dan Yao Gepi menyerang tanpa henti. Tetapi karena jaraknya, dan karena Fang Yuan licin seperti belut, dia tidak dapat ditangkap, dia menunjukkan pencapaian terbang yang luar biasa, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari meskipun dia berada di depan. Fang Yuan, yang berpura-pura melarikan diri, sebenarnya memperlambat kecepatannya, memungkinkan kedua pengejarnya untuk mengikutinya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dia adalah penguasa jalur iblis. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun dia tidak memiliki prestasi yang sangat hebat, dia memiliki pengalaman hidup yang kaya, dia telah menjalani banyak pertempuran, itu sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh kedua dewa Gu muda di belakangnya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari terutama Song Yixi, dia terlalu muda dan memiliki sedikit pengalaman bertarung. Meskipun dia menggunakan jurus pembunuh abadi untuk mengejarnya, dia tidak dapat mengejarnya apapun yang terjadi, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan sering mengubah arah, terkadang dia masuk ke dalam air, terkadang dia masuk ke awan, dia sangat licik. Song Yixi sangat marah, dia merasa seperti tidak mengejarnya, tetapi malah dipermainkan, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari sedangkan untuk Yao Gepi, dia adalah seorang kultivator tunggal, meskipun dia memiliki lebih banyak pengalaman, dia tidak memiliki satu pun Gu abadi, belum lagi jurus pembunuh abadi, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dia, yang hanya bisa menggunakan jurus pembunuh fana, sudah ditakdirkan kalah dalam pertempuran pengejaran ini sejak awal, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dia tertinggal di belakang, dia hanya bisa berteriak keras, jika Fang Yuan tidak sengaja memperlambat langkahnya, dia pasti sudah tertinggal jauh, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari ketiganya terbang cepat di udara. Mereka segera meninggalkan area lautan emosi puitis, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, apa yang sedang terjadi. Ada Gu abadi berkelahi, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari kebisingan dari perjalanan mereka menarik perhatian dua orang kultivator tunggal Gu abadi dari pulau terdekat, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari keduanya sedang bermain catur, mereka cukup santai, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari mendengar keributan itu, mereka mengangkat kepala sambil menggunakan metode investigasi, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, sepertinya itu adalah Peri Yixi dari klan Song, dan seorang kultivator tunggal laki-laki muda, mereka sedang mengejar seseorang. Aura orang ini bukan dari Laut Timur, dia adalah Dewa Gu Dataran Utara, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, lebih baik sedikit masalah daripada banyak masalah. Song Yixi adalah permata berharga Song Qiyuan, jangan ikut campur dalam hal ini, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, kamu benar, ayo, mari kita lanjutkan bermain catur, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan menatap pulau ini, dia sedikit mengernyit saat dia berbalik ke arah lain, terus terbang, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari tidak lama kemudian, di area Laut Mata Jaring, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, apa? Ada bajingan tua yang bejat dan tidak tahu malu di dunia ini. Peri Yixi, aku, Chen Zongyong, akan membantumu. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan tersenyum tipis, dia menghindari serangan Chen Zongyong sambil terus melarikan diri, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari jadi, ada 3 orang yang mengejarnya sekarang, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari setelah beberapa saat, di saluran laut guntur yang bergemuruh, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, Peri Yixi murni seperti batu giok, dia sebenarnya ternoda. Dia pantas mati, dia pantas mati. Biking Tian merasa sedih, dia ikut mengejar dengan tegas. 15 menit kemudian, keributan yang disebabkan oleh mereka menarik perhatian seorang dewa abadi yang maniak pertempuran. Kau adalah dewa abadi dataran utara, kau berani meletakkan tanganmu yang bejat pada Dewi Laut Timur kami. Apakah menurutmu kami dari Laut Timur bisa diganggu? Lei Hong sangat marah, dia berbicara tanpa menahan diri. Song Yixi menjadi semakin marah, melihat Fang Yuan masih melarikan diri, suasana hatinya semakin buruk.
Dia hanya meliriknya sekilas, mengapa orang-orang ini semakin banyak. Melontarkan omong kosong yang tidak masuk akal, seperti dia telah kehilangan keperawanannya padanya. Berhenti berteriak, bunuh dia secara diam-diam, aku akan memberimu hadiah besar. Song Yixi tidak dapat menahannya lagi, dia mentransmisikannya kepada mereka, kurang dari BR lebih besar dari para Dewa Gu ini bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar ini, mereka terdiam, kurang dari BR lebih besar dari, mengapa mereka tidak berteriak lagi. Fang Yuan tidak ingin itu terjadi, dia ingin masalah ini meledak, semakin besar keributannya semakin baik, kurang dari BR lebih besar dari, karena kalian diam saja, aku harus melakukannya sendiri, kurang dari BR lebih besar dari karena itu, Fang Yuan berteriak, membela diri, semuanya, ini adalah kesalahpahaman, aku akan mengklarifikasi masalah ini. Aku tidak sengaja memasuki kedalaman gunung berapi bawah laut di area laut emosi puitis, semua orang dapat menyelidiki masalah ini, aku mengatakan yang sebenarnya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, orang tua mesum, kau omong kosong. Seketika, seorang Dewa Gu berteriak balik, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari tapi Fang Yuan mengabaikannya. Dia berteriak, aku adalah Dewa Gu Dataran Utara, aku baru saja tiba di sini dan ingin memilih pulau yang tidak dikenal untuk ditinggali. Aku memilih sebuah pulau kecil setelah mencari untuk waktu yang lama. Sebelum mengatur beberapa pengaturan, aku ingin melihat-lihat area tersebut, aku menemukan arus bawah yang tersembunyi dan bergerak di sepanjang arus itu, masuk ke gunung berapi bawah laut, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, bohong, kau terus berbohong kepada kami. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, kau melakukan sesuatu yang tidak tahu malu, tetapi kau sebenarnya membela diri, mencoba berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Apakah kau pikir kami begitu mudah ditipu? Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari para Dewa Gu berteriak, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan berseru, bahkan jika aku berbohong, aku harus membuat alasan yang lebih baik, mengapa aku menyebutkan arus bawah. Kau dapat pergi memverifikasi ini, aku akan memberitahumu lokasi pulau itu. Sebelum aku memasuki arus bawah, aku juga tidak tahu kalau arus itu akan terhubung dengan gunung berapi bawah laut, setelah aku memasuki gunung berapi itu, aku baru tahu, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, diam. Teriak Song Yixi, dia khawatir kalau Fang Yuan akan membocorkan beberapa informasi rahasia. Dia memotongnya, kalau kamu tidak bersalah, berhentilah berlari, patuhi perintahku dan biarkan kami menyelidikinya. Jika kau berkata jujur, aku, Song Yixi, tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Song Yixi telah mempelajari sesuatu dengan cepat dan tumbuh sedikit, dia benar-benar mengerti bahwa dia perlu membujuknya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari namun nadanya terlalu kaku, siapapun dapat mengatakan bahwa dia penuh dengan kemarahan dan niat membunuh, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Song Yixi masih terlalu menyedihkan dalam kemampuan aktingnya. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan terus melarikan diri, dia berteriak terus-menerus, apakah kau pikir aku bodoh? Jika aku menyerah, aku akan mati. Aku tidak bersalah, aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambutmu pun, setelah aku mencapai gunung berapi itu, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, diam kau. Song Yixi menjadi marah. Suaranya bahkan lebih keras sekarang, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari para Dewa Gu laki-laki lainnya memiliki ekspresi marah di permukaan, tetapi mereka diam-diam berkonsentrasi dan takut kehilangan sepatah kata pun dari mulut Fang Yuan. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari melihat Fang Yuan disela oleh Song Yixi lagi, mereka merasa sedikit menyesal dalam hati. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari tetapi Fang Yuan dengan cepat melanjutkan, semakin kau tidak ingin aku mengatakannya, semakin banyak yang akan kukatakan. Bagaimana kau bisa begitu sombong? Aku hanya seorang Dewa Gu Dataran Utara yang mencoba mencari nafkah di Laut Timur, apakah itu mudah bagiku? Aku tidak melakukan apapun, aku hanya melihat sekilas dirimu sedang mandi, itu semua salah paham. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Song Yixi melihat kegelapan di depannya, dia begitu marah hingga hatinya akan terbakar, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dia bisa membuat orang-orang di sisinya diam, tetapi dia tidak bisa menghentikan Fang Yuan. Dari berteriak, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, hehehe, sesuatu yang sangat menarik telah terjadi.
Pada saat ini, tawa yang indah dapat terdengar, seorang dewa gu perempuan sedang mendekat, kurang dari P lebih besar dari, dia adalah wanita ular 7 lautan. Para dewa gu yang mengejar Fang Yuan melihat dewa gu wanita ini dan menjadi waspada, kurang dari P lebih besar dari Yao Gepi meratap dalam hati. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah Song Yixi, kurang dari P lebih besar dari ekspresi Song Yixi gelap. Dia tampak seperti patung es yang memancarkan udara dingin yang sangat besar, kurang dari P lebih besar dari ternyata, wanita ular 7 lautan dan Song Yixi sama-sama dikenal publik sebagai salah satu dari 6 wanita cantik di antara Dewa Gu Laut Timur. Wanita ular 7 lautan memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dia adalah Dewa Gu Jalur Iblis yang memiliki beberapa konflik dengan Song Yixi, tetapi karena kekuatan Song Qiyuan, dia tidak berani menyerang Song Yixi. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar daripada saat ini, dia mendengar berita yang begitu menarik, dia pasti akan menambahkan lebih banyak rincian palsu dan menyebarkan rumor ini. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Song Yixi merasa seperti langit runtuh, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari apa yang akan dia lakukan sekarang. Wanita ular 7 lautan pasti akan menghancurkan reputasinya. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Song Yixi merasa semakin benci terhadap Fang Yuan sekarang, dasar tua mesum, bagaimana kau bisa begitu pandai berlari, bahkan bertemu dengan wanita ular 7 lautan. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari benar-benar lelucon. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari rute ini secara khusus dipilih oleh Fang Yuan setelah penyelidikan yang saksama. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari para dewa gu yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya telah ditemukan oleh Fang Yuan sebelumnya. Wanita ular 7 lautan sangat penting dalam rencana Fang Yuan saat ini, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari meskipun wanita ular 7 lautan adalah dewa gu jalur iblis, dia memiliki 7 wilayah laut, saat ini, wilayah laut ini berada pada saat yang krusial ketika sejumlah besar ikan pasang merah sedang berkembang biak. Dia harus tinggal di sini untuk menjaganya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan dengan mudah memperoleh informasi ini, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari wanita ular 7 lautan adalah wanita yang cantik tetapi berbahaya, dia sangat kejam dalam tindakannya. Jalan yang benar seringkali membocorkan informasi tentang orang-orang seperti itu, sehingga orang lain dapat bersiap jika mereka bertemu dengan mereka. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari bom. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dengan suara keras, wanita ular 7 lautan tiba-tiba menyerang para pengejar Fang Yuan, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari wanita ular 7 lautan, apa yang sedang kau lakukan? Teriak Lei Hong, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Song Yixi dan yang lainnya diganggu dengan keras. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, hehehe, ini masalah yang sangat menarik, aku pasti harus ikut campur. Wanita ular 7 lautan memiliki tubuh yang memikat, dia memiliki tatapan genit saat menjawab kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Lei Hong berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan menghalangi wanita ular 7 lautan, kalian semua terus kejar dia, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dia memiliki tingkat kultivasi tingkat 7. Dia tidak takut pada wanita ular 7 lautan, meskipun kekuatan tempurnya lebih rendah, dia masih bisa menahannya sebentar dan melarikan diri darinya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari wanita ular 7 lautan tidak tahu siapa Fang Yuan, dia tidak akan mengerahkan terlalu banyak upaya. Melihat Lei Hong melangkah maju, dia menunjukkan ekspresi jijik saat dia berhenti di tempat, dasar bodoh, suka ikut campur urusan orang lain, kurang dari BR, lebih besar dari dengan demikian. Para dewa gu lainnya berputar mengelilingi wanita ular 7 lautan, mengejar Fang Yuan lagi, kurang dari BR lebih besar dari waktu terus berlalu. Setelah waktu yang sangat lama, ada beberapa orang lagi yang mengejar Fang Yuan, meskipun dia terluka parah, dia tidak jatuh ke tangan mereka, dia masih bisa melarikan diri, kurang dari BR lebih besar dari, sialan. Song Yixi menggertakkan giginya, dia merasa lelah melihat tubuh Fang Yuan yang energik, kurang dari BR lebih besar dari semuanya terjadi terlalu cepat, dan terlalu tiba-tiba, kurang dari BR, lebih besar dari bagaimana bisa jadi seperti ini. Song Yixi merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari beberapa saat yang lalu, dia masih menikmati hidup yang riang, mandi di dalam sumber air panasnya sambil menenangkan dirinya. Namun sekarang,
dia mengejar musuh tanpa henti tanpa ada cara untuk mengejarnya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dan sekarang, hampir semua makhluk abadi di dekatnya mengetahuinya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Song Yixi merasa lelah secara fisik, tetapi lebih lelah lagi secara mental, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, sudah waktunya. Fang Yuan menatap para pengejar itu, dia tersenyum tipis. Pelaksanaan rencana ini jauh lebih efektif daripada yang direncanakannya semula, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, sekarang, saatnya untuk pergi, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari memikirkan hal ini, cahaya kejam melintas di mata Fang Yuan, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari tubuhnya bergetar saat ia berubah menjadi 6 sosok, terbang menuju 6 arah yang berbeda, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari gerakan pembunuh abadi, 6 tubuh bintang ilusi. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari para pengejar berteriak dengan cemas, mereka tertegun sebelum berpencar untuk mengejarnya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari gerakan pembunuh abadi, tukar posisi bintang. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan mengubah posisinya, muncul di depan Yao Gepi, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, jangan kira aku takut membunuh. Seru Fang Yuan sambil menggunakan batu asa awan bintang, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari selama ini ia selalu melarikan diri. Mengapa Yao Gepi mengira Fang Yuan akan bertindak lain dan melakukan serangan balik? Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari karena lengah, ia pun terhisap ke dalam batu asa awan bintang, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dia hanya memiliki jurus pembunuh yang mematikan, bagaimana dia bisa bertahan melawan kekuatan Gu abadi. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari ketika semua orang datang untuk membantunya dan menghancurkan batu asa awan bintang, Fang Yuan sudah memegang kepala Yao Gepi. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, jangan berlebihan. Kekejaman Fang Yuan ditunjukkan, dia menghadapi gerombolan makhluk abadi, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari para pengejarnya hanya peringkat 6. Tidak mudah untuk menghadapi petarung peringkat 7 seperti Lei Hong, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, Yao Gepi, jika dipikir-pikir, dia adalah seorang dewa abadi Gu. Dia benar-benar terbunuh dalam waktu yang sangat singkat. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, orang-orang barbar dataran utara benar-benar luar biasa dalam hal kekuatan tempur, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari semua dewa abadi itu tercengang. Mereka merasakan kewaspadaan yang kuat di dalam hati mereka, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari sementara itu, salah satu dari 6 tubuh bintang ilusi telah terbang jauh. Fang Yuan menggunakan pertukaran posisi bintang dan mengubah posisi tubuh aslinya. Dia pergi dengan tiba-tiba dan bebas kurang dari P lebih besar dari 3 hari kemudian, di dunia Dewa Laut Timur, ada rumor yang menyebar luas, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari ini melibatkan salah satu dari 6 wanita cantik Laut Timur, Peri Yixi. Ketika dia sedang mandi, dia dinodai oleh seorang tua cabul yang tanpa malu-malu merencanakan segalanya. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Song Yixi adalah permata berharga Song Qiyuan. Dia memiliki reputasi yang cukup baik dan banyak pelamar. Masalah ini juga melibatkan reputasi klan Song. Begitu informasinya keluar, banyak perhatian Dewa Gu yang tertarik. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari segera. Identitas Dewa Gu dataran utara Xingxiangxi ditemukan oleh Dewa Gu lainnya. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari sebelum klan Song bahkan menyatakan sikap mereka. Para pelamar Song Yixi sudah memburu Fang Yuan dalam skala besar dengan emosi yang membara. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari di daerah laut tanpa nama dan tanpa pemilik dengan sedikit sumber daya. Lautnya dalam dan gelap, hanya ada sedikit ikan. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari sebuah pintu kayu yang tampak seperti pintu masuk tanah yang diberkati muncul dan terbuka dengan derit, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari sebuah sosok berjalan keluar dari dalam, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari itu adalah Fang Yuan, yang memiliki Xingxiang penampakan si, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan membunuh Yao Gepi di tempat, setelah itu, dia membawa mayat Yao Gepi dan melarikan diri, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari ada 2 kegunaan untuk tubuh Dewa Gu.
Satu adalah menaruh mayat-mayat itu dan membentuk tanah yang diberkati, yang lain adalah menaruhnya ke dalam lubang abadi milik sendiri dan memperoleh tanda dao mereka. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan tidak perlu memikirkannya, dia memilih yang pertama, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari lubang abadi miliknya sudah mati. Jika mayat-mayat diletakkan di dalam lubang mati miliknya, dia tidak hanya tidak akan memperoleh tanda dao, itu akan menyebabkan kehancuran besar di tanah itu, tubuhnya akan meledak dan pecah. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari situasi seperti itu telah dicoba oleh para zombie abadi. Tetapi tidak pernah ada kasus yang berhasil. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan menggunakan metode jalur kebijaksanaannya untuk menahan lubang abadi dan mengulur waktu untuk beberapa saat. Setelah melarikan diri dari para pengejar, dia menggunakan Stargate untuk kembali ke lubang abadi Tai Bai Yun Seng, sebelum menggunakan perjalanan abadi tetap untuk memindahkan dirinya ke arah timur laut ujung laut timur. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari akhirnya, dia menyelam ke dalam laut. Tanpa diketahui siapapun, dia meletakkan lubang abadi Yao Gepi di dasar laut. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari setelah lubang abadi terbentuk menjadi tanah yang diberkati. Secara alami ia menciptakan gangguan pada ki surga dan ki bumi. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dua binatang paus terpencil tertarik. Tetapi Fang Yuan mengusir mereka. Kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan pertama kali berubah menjadi wujud lain. Sebelum memasuki tanah terberkati Yao Gepi dan bertemu dengan roh tanah, kurang dari P lebih besar dari Yao Gepi adalah seorang gua abadi jalur kayu. Ia memiliki tanah terberkati Gepi. Roh tanahnya cukup aneh, berbentuk pohon, ditanam di tengah tanah terberkati tanpa kemampuan bergerak. Kurang dari P lebih besar dari roh tanah pohon memberitahu Fang Yuan syarat kepemilikan, 100.000 batu esensi abadi, sejumlah besar material abadi, termasuk banyak material peringkat 7 dan peringkat 8. Bahkan menginginkan darah segar dari Genesis Lotus Immortal Venerable. Kurang dari P lebih besar dari syaratnya terlalu sulit. Fang Yuan, tentu saja, tidak dapat memenuhinya. Ia hanya bisa pergi dengan menyesal. Kurang dari P lebih besar dari Yao Gepi adalah seorang kultivator tunggal. Ia memiliki latar belakang terlemah di antara para pengejar, dan tidak memiliki pendukung. Itulah sebabnya aku membunuhnya, untuk bertindak sebagai pencegah terhadap yang lain. Memang, aku menghalangi kelompok Song Yixi dan melarikan diri dengan mudah. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari lubang abadi Yao Gepi terbentuk menjadi tanah terberkati yang terpisah. Tetapi kondisi kepemilikan roh tanah tidak ada hubungannya denganku, si pembunuh. Sebaliknya, ia meminta banyak sumber daya kultivasi. Itu menunjukkan bahwa obsesi terbesar Yao Gepi adalah terhadap kekayaan. Tetapi keinginannya terlalu tak terpuaskan. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan baru saja pergi. Pintu tanah terberkati tertutup. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa pintunya tertutup rapat. Dia sedikit mengernyit. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari. Jika obsesi Yao Gepi ada hubungannya denganku, dengan metode jalur darahku, aku dapat dengan mudah mengatasinya. Namun, syarat kepemilikannya jauh lebih sulit daripada naik ke surga. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari belum lagi 100.000 batu esensi abadi, bahan abadi yang berharga saja sulit dikumpulkan. Kecuali Fang Yuan merampok 10 sekte kuno besar, atau mencuri sejumlah besar dari perbendaharaan pengadilan surgawi, hanya berdasarkan keadaannya saat ini, akan butuh banyak keberuntungan baginya untuk mengumpulkan semuanya. 2 hingga 300 tahun akan menjadi jumlah waktu minimum yang dibutuhkannya. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari namun yang terpenting, itu adalah syarat terakhir yang dimiliki roh tanah pohon, darah segar Genesis Lotus Immortal Venerable. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Genesis Lotus Immortal Venerable adalah Gu Venerable tingkat 9 jalur kayu. Yao Gepi juga mengolah jalur kayu, tidak aneh jika dia menginginkan darah Genesis Lotus Immortal Venerable. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari namun, siapa Genesis Lotus Immortal Venerable? Bahkan jika darah segarnya diawetkan oleh sekte teratai surgawi, itu adalah material abadi peringkat 9 yang sebenarnya. Kurang dari P lebih besar dari ini adalah material berharga yang dapat memurnikan Gu abadi peringkat 9, material ini pasti dijaga ketat, bagaimana Fang Yuan bisa mendapatkannya? Kurang dari P lebih besar dari Yao Gepi. Ini pasti sudah gila karena kemiskinan, obsesinya terhadap kekayaan begitu kuat. Dengan cara ini, untuk mendapatkan tanah yang diberkati ini,
Sepertinya metode biasa tidak akan berhasil, aku hanya bisa menyerang dengan paksa. Kurang dari P lebih besar dari mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin, kurang dari P lebih besar dari jika roh tanah ini menolak untuk menerima seorang tuan, dia akan menghancurkannya dan mengambil alih tanah yang diberkati dengan paksa. Kurang dari P lebih besar dari tidak semua tanah yang diberkati memiliki roh tanah. Beberapa dewa abadi Gu dibunuh dengan sangat telak dan tidak meninggalkan obsesi apapun. Setelah mereka meninggal, tanah terberkati mereka tidak akan memiliki roh tanah. Tanah terberkati Yao Gepi memiliki roh tanah, tetapi kondisinya terlalu tidak masuk akal. Fang Yuan hanya bisa mencari alternatif dan menyerang dengan kuat. Itu seperti kelompok Shark Demon yang menyerbu tanah terberkati Yulu, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, jika aku bisa mendapatkan tanah terberkati ini, aku akan punya markas di Laut Timur. Tapi sekarang bukan saatnya untuk menetap di tanah terberkati ini, aku harus pergi dan berkumpul kembali dengan Shark Demon terlebih dahulu, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan menyebarkan beberapa gufana, membentuk formasi Gu di sekelilingnya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari selanjutnya, dia mengaktifkan Fixed Immortal Travel, meninggalkan tempat ini dan pergi ke lubang abadi Tai Bai Yun Seng, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari aura Fixed Immortal Travel awalnya ada di laut, tapi setelah formasi Gu Fang Yuan diaktifkan, aura itu menghilang, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari setelah pekerjaan selesai, kumpulan gufana ini hancur berkeping-keping, sendiri, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari kecuali jika menggunakan metode investigasi yang sangat kuat, tidak seorang pun akan dapat mengetahui bahwa ada tanah yang diberkati di daerah yang biasa seperti itu, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan keluar dari lubang abadi Tai Bai Yun Seng, yang terakhir sudah mulai bergerak, dia terbang di atas lautan luas, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari saudara, senior dan junior, berbincang sepanjang jalan, setelah beberapa menit, mereka tiba di langit di atas tanah yang diberkati Yulu, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari di sini, tidak ada seorang pun, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari keduanya menunggu sebentar, segera, Shark Demon memimpin sekelompok Gu Immortals dari Zombie Alliance dan terbang mendekat, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, saudara Xing Xiang, Anda cukup terkenal akhir-akhir ini. Begitu dia melihat Fang Yuan, Shark Demon membuat lelucon, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari para dewa Gu lainnya menatap Fang Yuan dengan pandangan ingin tahu, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari beberapa hari ini, Fang Yuan telah menjadi sangat terkenal di dunia dewa Gu Laut Timur, dia telah mendapatkan reputasi yang cukup baik, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan tersenyum getir, ia menjawab, sangat tidak beruntung, aku sangat tidak beruntung, tolong jangan menertawakanku. Aku ingin mencari pulau untuk beristirahat, tetapi aku menemukan arus bawah dan ingin menjelajahinya. Tidak kusangka aku akan menemui masalah yang merepotkan seperti itu, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, ini bukan masalah yang merepotkan, cukup tepat untuk menyebutnya masalah romantis. Bodan tertawa terbahak-bahak, berkata dengan nada sarkastis, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari sebelumnya, Fang Yuan telah mempermalukannya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari namun setelah itu, Bodan membayar harga yang sangat mahal dan memberi Subaimen hadiah yang mahal, sehingga ia bergabung dalam penyerbuan tanah yang diberkati itu lagi, dan ia memiliki sikap yang tidak kenal takut, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan meliriknya, tersenyum, ia tidak repot-repot menanggapi orang seperti itu, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari ia melirik sekeliling dan melihat bahwa selain Shark Demon, Subaimen, dan Bodan, hanya ada satu zombie abadi yang dikenalnya, Sanan Jiang, ada 3 orang lebih sedikit dari sebelumnya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari namun Shark Demon sangat percaya diri, sepertinya ia telah membuat persiapan yang cukup sebelum datang, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari semua orang pergi jauh ke dalam laut, membuka pintu masuk tanah terberkati Yulu, memasuki medan perang jurus pembunuh hujan beku bumi beku lagi, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, kali ini, Xing Xiangzi, kami terutama akan mengandalkan deduksimu, Bodan akan mendukungmu. Shark Demon mengumumkan dengan sopan, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari terakhir kali. Fang Yuan tampil dengan baik,
Shark Demon dan yang lainnya berpikir bahwa Xing Xiangzi memiliki tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan yang lebih dalam, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari, Tuan Shark Demon, harap tenang, saya akan melakukan yang terbaik. Fang Yuan menunjukkan sikap tegasnya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Bo dan mendengus dalam hati. Meskipun dia tidak senang, dia tahu kemampuannya sendiri, dia menyilangkan lengannya dan menyaksikan dengan tatapan gelap, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari menghadapi hujan beku bumi yang membeku lagi. Ekspresi Fang Yuan menjadi serius saat dia menyimpulkan, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari gerakan pembunuh medan perang, hujan beku bumi yang membeku, telah pulih sepenuhnya, kerusakan yang disebabkan oleh Fang Yuan dan yang lainnya telah diperbaiki, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan tidak terkejut, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari sebelumnya, ketika Shark Demon dan yang lainnya menyerang tanah yang diberkati. Gerakan pembunuh medan perang juga dapat memperbaiki dirinya sendiri, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari tidak diketahui apakah ini karena roh tanah-tanah yang diberkati Yulu, atau pengaturan peri Yulu, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari ngomong-ngomong. Shark Demon dan yang lainnya telah menyerang tanah yang diberkati itu dalam waktu yang lama, tetapi mereka belum menemukan roh tanah dari tanah yang diberkati Yulu. Apakah roh tanah itu ada? Ini masih menjadi misteri, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dengan pengalamannya sebelumnya. Kemajuan Fang Yuan cepat, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dia tentu saja tidak menghancurkan Gufana yang penting, sehingga medan perang tidak menjadi lebih kuat dibandingkan dengan yang terakhir kali. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari badai jarum es menghujani. Saat Shark Demon melangkah maju dan menggunakan Gu abadinya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari nama Gu abadi adalah Melt Ice. Itu adalah Gu abadi jalur es dan dapat melelehkan bahkan es yang paling keras sekalipun. Gu ini dipinjam oleh Shark Demon khusus untuk menghadapi hujan beku bumi beku. Dia membayar sejumlah besar uang kepada salah satu anggota aliansi zombie. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dengan Gu abadi es lele ini. Mereka mampu menahan kekuatan hujan beku bumi beku dengan sangat kuat, bahkan monster salju tingkat binatang buas pun terhalang. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Shark Demon dan yang lainnya merasakan lebih sedikit tekanan. Mereka bahkan menghabiskan lebih sedikit saripati abadi daripada terakhir kali. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari semuanya memiliki penangkal. Hujan beku bumi beku yang kuat menjadi sangat lemah setelah bertemu dengan Gu abadi es leleh. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dunia Master Gu seperti ini. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari semuanya seimbang. Kuat dan lemah itu relatif. Tidak ada cacing Gu yang tak terkalahkan. Yang ada hanya Master Gu yang tak terkalahkan. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dengan Gu abadi es leleh. Iblis hiu juga bisa bergerak bebas, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan juga mengalami kemajuan yang stabil, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari meskipun dia adalah seorang pemula jalur kebijaksanaan, dia memiliki pengalaman berharga dari terakhir kali, setelah kembali, dia telah merevisi metodenya dan banyak berkembang, dia merancang banyak metode baru, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari kali ini, Fang Yuan datang dengan persiapan, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari dia harus mengatakan, warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Chang Fan sangat brilian. Menggunakannya, Fang Yuan dapat dengan paksa menemukan solusi. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari awalnya adalah yang tersulit. Setelah Fang Yuan menemukan kelemahan pertama, kemajuannya menjadi lebih cepat, dia menyimpulkan semakin banyak cacing Gu. Kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari namun selama proses ini, Fang Yuan dapat merasakan kurangnya pengalamannya, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari namun dia adalah seorang perencana yang berpengalaman. Dia segera memerintahkan Bo dan untuk membantu, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari meskipun metode jalur kebijaksanaan Bo dan dangkal dan sedikit. Setelah Fang Yuan memulai deduksi, dia juga dapat melihat sebagian detail di dalam gerakan pembunuh medan perang. Dia juga memiliki metode yang sangat familiar dan teknik yang tepat, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari Fang Yuan berpura-pura melakukan deduksi tetapi dia diam-diam mengamati teknik Bo dan dia mempelajari banyak hal dan pencapaian jalur kebijaksanaannya meningkat, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari akhirnya. Dengan usaha mereka berdua, hujan beku bumi yang membeku akhirnya terurai,
kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari sekarang, medan perang hujan beku telah melepaskan total 33 serangan. Bu abadi es leleh milik Shark Demon sendirian menahan mereka, kurang dari P lebih besar dari kurang dari P lebih besar dari pengeluaran Saripati abadi yang besar mengurangi kegembiraannya dalam melewati babak yang sulit hingga tingkat yang besar hujan beku membekukan bumi. Menghilang, dunia berubah. Dunia es yang asli berubah menjadi lingkungan yang gelap, seperti malam hari. Ada awan gelap yang menjulang dan cuaca buruk tampaknya menunjukkan badai petir. Jelas, ini adalah gerakan pembunuh medan perang lainnya. Selamat datang di medan perang jiwa yang bertarung. Suara wanita samar bergema di medan perang. Setiap orang yang berada di dalam medan perang mendengar suara itu. Ekspresi Shark Demon berubah, dia berkata, "Oh tidak, ini adalah medan perang jiwa yang terkenal." Ini merepotkan. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, badai pasir mulai bertiup saat pasir dan debu berhamburan di langit. Binatang buas jiwa muncul satu demi satu, dari segala arah, mengelilingi para dewa Gu. Subaimen segera mengingatkan, Xing Xiangzi, Bo dan, kalian harus bertindak cepat. Jumlah binatang buas di sini tidak terbatas, semakin lama kita menunda, mereka akan semakin kuat. Medan perang jiwa petarung ini adalah jurus pamungkas yang diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga setelah ia menggunakan salah satu warisan Yang Mulia Setan Jiwa Spektral sebagai referensi. Ciptaan Yang Mulia Abadi Bumi Surga lainnya memiliki belas kasihan, mereka akan selalu meninggalkan cara untuk bertahan hidup. Namun jurus pamungkas medan perang ini sangat berbeda, mengandung sifat membunuh Yang Mulia Setan Jiwa Spektral. Ini adalah jurus pamungkas medan perang paling mematikan di antara ciptaan Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Fang Yuan dan Bo dan tidak berani membuang waktu, mereka menggunakan metode masing-masing dan mencoba mengungkap jurus pamungkas tersebut. Fang Yuan segera menemukan, medan perang jiwa petarung ini sangat berbeda dari hujan beku bumi beku. Yang terakhir tidak memiliki kekurangan sama sekali saat diaktifkan, sangat seimbang, membuat orang lain merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, medan perang jiwa petarung ini dengan mudah mengungkap beberapa tempat persembunyian Gufana kepada Fang Yuan sejak awal. Seiring berjalannya waktu, Fang Yuan menemukan semakin banyak tempat tersembunyi. Jumlahnya terus bertambah banyak, jumlahnya ribuan atau bahkan puluhan ribu. Jumlah cacing Gu yang membentuk jurus pembunuh medan perang ini jauh lebih banyak dari yang diperkirakan Fang Yuan. Fang Yuan segera mengetahui, tidak ada jebakan seperti yang ada di jurus pembunuh medan perang hujan beku bumi beku. Tidak peduli tempat tersembunyi mana yang mereka hancurkan, tidak ada serangan balik, dan Fang Yuan tidak perlu memulai kembali deduksinya. Jadi, segera, Fang Yuan dan Bo dan mulai membongkar tempat tersembunyi ini dengan cepat. Namun, kekuatan ofensif medan perang jiwa petarung ini beberapa kali lebih besar daripada hujan beku bumi beku. Hujan beku bumi beku menyerang dalam gelombang, ada saat-saat damai di antara setiap gelombang serangan, para dewa Gu dapat beristirahat sejenak setiap waktu. Namun, medan pertempuran jiwa ini tidak berhenti sesaat setelah aktivasi, jumlah binatang buas jiwa terus meningkat. Segera, binatang buas jiwa tingkat binatang buas yang terpencil pun terbentuk. Beberapa saat kemudian, ada lebih dari 10 binatang buas jiwa yang terpencil, bahkan binatang buas jiwa kuno yang terpencil pun mulai bermunculan. Mereka bahkan tidak bertahan selama 7 menit sebelum Shark Demon dan yang lainnya harus menggunakan rumah es mendalam yang belum selesai untuk melarikan diri dari tempat itu. Terlalu banyak cacing Gu yang digunakan untuk membuat jurus pembunuh medan pertempuran. Aku malu, metodeku terlalu sederhana, aku hanya bisa menghancurkannya satu persatu. Begitu mereka keluar dari laut, Bo dan berbicara kepada Shark Demon tanpa menyembunyikan informasi apapun, dia mengatakan yang sebenarnya. Fang Yuan juga mengerutkan kening, metodeku hanya bisa menghancurkan paling banyak 5 hingga 6 tempat tersembunyi setiap kali. Aku menduga bahwa kesulitan medan pertempuran jiwa ini terletak di sini. Semakin cepat kita dapat menghancurkannya, atau semakin lama kita dapat bertahan di bawah serangan binatang buas jiwa, semakin besar kemungkinan kita dapat mengungkap jurus pembunuh ini. Mengungkapnya sendiri bukanlah bagian yang bermasalah. Kalau begitu, Xing Xiangzi, menurut kesimpulanmu, berapa lama kalian berdua perlu membongkar jurus pamungkas ini dengan kecepatanmu saat ini? Tanya Shark Demon. Fang Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Aku tidak berhasil melihat seluruh jurus pamungkas di medan perang. Ada terlalu banyak tempat tersembunyi, jumlahnya banyak seperti bintang di langit.
Dan bahkan jika aku berhasil menemukan puluhan ribu tempat tersembunyi, untuk menyingkirkannya, aku akan membutuhkan setidaknya 30 menit. Sanan Jiang kehilangan kata-kata, 30 menit. Kita bertahan selama 7 menit dan sudah ada binatang buas jiwa kuno yang muncul. 30 menit, pasti, binatang buas jiwa kuno yang tak terlupakan akan muncul, dan mungkin ada lebih dari satu. Semua orang terdiam. Su Baimen berbicara dengan berat, kalau begitu, kita hanya bisa meminta lebih banyak orang untuk membantu lain kali. Para Dewa Gu ini perlu memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang cukup untuk membongkar tempat-tempat tersembunyi. Sambil berkata demikian, Su Baimen dan Shark Demon saling memandang, mereka dapat melihat kepahitan di mata masing-masing. Tidak banyak Gu Immortals yang mencapai jalur kebijaksanaan. Meminta mereka untuk membantu akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Shark Demon berpikir sejenak, dia berkata, kalau begitu kita akan mundur untuk saat ini. Kali berikutnya kita akan menyerang dalam 30 hari, kita akan memutuskan waktunya di kemudian hari, aku akan memberitahu kalian semua. Xing Xiangzi, ini adalah token perintahku, kalian dapat menggunakannya untuk tetap berada di markas besar Zombie Alliance dan menghindari masalah yang kalian hadapi untuk saat ini. Fang Yuan tersenyum tipis, terima kasih atas niat baikmu, Tuan Iblis Hiu, tetapi aku tidak ingin membuang waktu. Song Yixi saja tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Meskipun klan Song adalah kekuatan besar, mereka tidak bisa mengendalikan seluruh Laut Timur. Jika aku bersembunyi dan menjauh karena ini, aku, Xing Xiangzi, akan sia-sia berkultivasi. Semuanya, sampai jumpa lain waktu. Melihat Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng terbang jauh, Bo Dan melangkah maju dan berdiri di samping Iblis Hiu. Dia memfitnah, Xing Xiangzi ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, dia benar-benar menolak untuk menerima niat baik Tuan. Iblis Hiu meliriknya, dia mendengus, berkata dengan tidak senang, jika kau lebih mampu, mengapa aku harus memperlakukannya seperti ini? Bo Dan memasang ekspresi getir, ya Tuhan, bukan karena aku tidak berusaha, tetapi warisanku terlalu tidak lengkap, ada batas untuk apa yang bisa kulakukan. Iblis Hiu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Bo Dan segera diam dan menundukkan kepalanya, lalu pergi. Su Baimen mendekati Shark Demon, dia tersenyum, jika suami takut Xing Xiangzi akan mendapat masalah dan menunda invasi berikutnya, kamu tidak perlu khawatir. Dewa Gu Dataran Utara, seringkali memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi daripada 4 wilayah lainnya, Xing Xiangzi juga memiliki Dewa Gu bersamanya, kekuatan tempurnya cukup tinggi untuk membunuh Yao Gepi di tempat, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Petik 2. Meskipun dia menyinggung Song Yixi, permata berharga Song Qiyuan, justru karena klan Song adalah kekuatan super jalan lurus, organisasi besar dengan banyak hal yang harus diurus, mereka tidak akan membuat keributan besar hanya karena masalah kecil seperti itu. Namun reputasi klan Song terpengaruh, mereka pasti menginginkan jawaban. Sebentar lagi, Xing Xiangzi akan merasakan tekanan yang semakin meningkat, saat itu, bukankah dia akan datang untuk meminta bantuan kita? Memang begitu, analisismu sangat akurat. Ekspresi Shark Demon menjadi lebih tenang, dia dengan lembut memegang tangan Su Baimen. Dataran Utara, Lembah Luopo. Pertempuran di sekitar Lembah Luopo telah berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Pihak Qin Bai Seng memiliki keunggulan teritorial, pihak Feng Jiuge tidak mampu mengalahkan mereka. Namun, Feng Jiuge dan yang lainnya sangat bertekad, mereka mengepung daerah itu tanpa mundur. Pihak Qin Bai Seng hanya bisa bersembunyi di dalam Lembah Luopo untuk sementara waktu. Jiang Yu, bagaimana lukamu? Qin Bai Seng pergi mengunjungi peri Jiang Yu. Dalam setengah hari, aku akan pulih sepenuhnya. Peri Jiang Yu duduk di tempat tidur, memejamkan mata sambil menyembuhkan dirinya sendiri. Dia menjawab sambil mengerjakan banyak tugas. Kegembiraan terpancar di wajah Qin Bai Seng, baguslah. Setelah kau pulih, kami akan melindungimu saat kau menyerbu keluar dari pengepungan, dan pergi ke aliansi zombie dataran utara untuk mengaktifkan pengaturan tersembunyi kami. Apa, kita akan menggunakan pengaturan kita di aliansi zombie dataran utara? Apakah itu tidak akan berdampak besar pada seluruh rencana penting? Peri Jiang Yu terkejut, dia menanyakan ini. Qin Bai Seng berkata dengan berat, tidak akan. Aku sudah berkomunikasi dengan Pak Tua Yanxi, di markas besar perbatasan selatan Sekte Bayangan. Feng Jiuge benar-benar karakter yang hebat,
lagu surga dan bumi ciptaannya sendiri dapat menandingi pedang hati tinju 5 jariku. Reputasi pribadiku tidak penting, tetapi go abadi yang masih dipelihara di dalam lembah Luopo penting bagi rencana penting kita, itu tidak dapat hilang. Tetapi sekarang lembah Luopo dikepung oleh orang-orang dari benua tengah ini, kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah, kita hanya dapat mengandalkan binatang jiwa kuno untuk mempertahankan diri. Kita akhirnya akan jatuh jika ini terus berlanjut, kita perlu mendapatkan kembali inisiatif. Beberapa hari terakhir ini, dia telah bertarung dengan Feng Jiuge selama lebih dari puluhan ronde, setelah bertukar pukulan berkali-kali, bahkan jika mereka mengerahkan seluruh upaya mereka, mereka tidak dapat menentukan pemenangnya. Qin Bai Seng khawatir tentang gambaran besarnya, dia ingin menemukan cara untuk keluar dari kesulitan ini. Tetapi pada saat ini, suara Feng Jiuge datang dari luar. Qin Bai Seng mendengarnya dan mencibir dalam hati, setelah diam selama 3 hari, dia akhirnya kembali untuk mengejek kita lagi. Qin Bai Seng terbang ke udara, menghadap Feng Jiuge, saudara Feng, kita telah melalui banyak ronde pertempuran, kita saling mengenal dengan cukup baik sekarang. Kamu adalah orang yang cerdik, tidakkah kamu lihat bahwa dalam situasi saat ini, selama aku mempertahankan lembah Luopo ini, kamu tidak dapat menerobos masuk dengan paksa. Feng Jiuge tersenyum cerah, cahaya keyakinan yang kuat bersinar di matanya, saudara Qin, kali ini berbeda. Setelah pertarungan kita yang tak terhitung jumlahnya, saya telah mendapatkan banyak inspirasi. 3 hari terakhir ini, saya telah berkultivasi secara tertutup, saya menggunakan inspirasi tersebut untuk menyelesaikan gerakan yang belum selesai yang telah saya buat di masa lalu. Oh, ekspresi Qin Bai Seng berubah serius. Feng Jiuge mengangkat kepalanya sedikit, dia berkata dengan keras, kali ini, saya ingin meminta saudara Qin untuk mengkritik lagu penyerahan saya. Lagu Giok Hijau, lagu Langit dan Bumi, lagu penyerahan. Ketika Feng Jiuge menyanyikan lagu Giok Hijau, suaranya renyah dan tajam, seperti manik-manik giok yang sempurna. Ketika dia menyanyikan lagu Langit dan Bumi, suaranya agung dan luar biasa, itu membuat orang lain merasa tidak penting. Tapi sekarang, Feng Jiuge menyanyikan lagu penyerahan diri, mulutnya tertutup rapat. Seluruh tempat itu sunyi. Ekspresi Qin Bai Seng serius sekaligus muram, karena dia mendengar suara nyanyian Feng Jiuge. Suara nyanyiannya langsung bergema di benak Qin Bai Seng. Ternyata nyanyian penyerahan ini tidak terdengar oleh telinga, tetapi di dalam benak. Hati Qin Bai Seng mencelos, jurus pembunuh jalur suara ini mencakup jalur kebijaksanaan, jalur perbudakan, jalur suara, dan jalur jiwa. Keempat jalur ini memengaruhi pikiran seseorang. Sejak dia menutup mulutnya, sudah ada jejak pedang hati tinju 5 jari di dalamnya. Feng Jiuge ini benar-benar memperoleh inspirasi ini dariku. Namun, itu hanya pada level ini, itu tidak cukup untuk memengaruhi semangat juangku. Oh tidak, reaksi Qin Bai Seng cepat, tetapi efek nyanyian penyerahan bahkan lebih cepat. Di lembah Luopo, ada banyak binatang jiwa kuno yang menjaga tempat itu, di bawah pengaruh lagu Feng Jiuge. Mereka tunduk padanya, mereka mengkhianati Qin Bai Seng di tempat, menjadi antek-antek dewa Gu benua tengah. Lagu penyerahan diri dapat menyebabkan binatang buas terpencil dan binatang buas terpencil kuno untuk sementara waktu berpindah pihak, menjadi bawahan penyanyi. Sialan, He Langzi mengumpat, mereka hanya memiliki sedikit orang, mereka membutuhkan binatang buas jiwa kuno untuk memperkuat pertahanan mereka. Namun sekarang, sebagian besar binatang buas jiwa kuno berpindah pihak, mereka mulai menyerang lembah Luopo sebagai gantinya, pihak sekte bayangan jatuh ke dalam bahaya besar. Namun, Qin Bai Seng tidak mudah dihadapi. Dia segera memikirkan hal ini dan menunjukkan jurus pembunuh di medan perang. Feng Jiuge dan yang lainnya, termasuk binatang buas jiwa kuno, terseret ke medan perang ini. Ada kabut tebal di medan perang ini, banyak jiwa beterbangan di sekitar. Binatang buas jiwa biru tua berkumpul dan terbentuk, sebagian besar dari mereka adalah binatang buas jiwa biasa, tetapi segera, binatang buas jiwa terpencil muncul, dan tampaknya tak lama kemudian, binatang buas jiwa kuno juga akan muncul. Binatang buas jiwa yang diciptakan di medan perang ini bertarung melawan binatang buas jiwa kuno yang berada di bawah kendali Feng Jiuge. Tindakan balasan yang bagus. Feng Jiuge berhenti bernyanyi, dia memuji, gunakan jurus pembunuh medan perang ini untuk meningkatkan kendalimu atas binatang buas jiwa dan menghilangkan keuntungan dari lagu penyerahan. Namun,
Medan perang pengambil jiwamu terlalu ketinggalan zaman, meskipun itu diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Hantu, dia membuatnya saat dia masih muda. Yang Mulia Abadi Bumi Surga pernah menggunakan jurus pembunuh ini untuk menciptakan medan perang jiwa petarung yang bahkan lebih unggul. Medan perang pengambil jiwa ini hanya dapat mengubah jiwa makhluk hidup menjadi binatang buas jiwa, tetapi medan perang jiwa petarung sebenarnya dapat menghasilkan binatang buas jiwa yang tak terbatas. Feng Jiuge berada di dalam jurus pembunuh medan perang, tetapi dia tidak khawatir, dia berbicara dengan santai saat mengkritik langkah mematikan. Itu, Qin Bai Sheng, bagaimanapun, berbicara sambil tersenyum, generasi masa depan menikmati manfaat dari kerja keras para pendahulu. Paradise Earth Immortal Venerable dapat menciptakan medan pertempuran jiwa yang unggul karena ia menggunakan fondasi yang diciptakan oleh Spectral Soul Demon Venerable, itu hanya bisa diharapkan. Tapi dia orang yang terlalu baik, ia melemahkan niat membunuh Spectral Soul Demon Venerable, meskipun tampaknya unggul, ia kehilangan semua harapan untuk melangkah lebih jauh. Mengatakan ini, medan perang berubah lagi. Ekspresi Feng Jiuge berubah, jadi ini bukan medan pertempuran pengambil jiwa. Ini adalah gerakan pembunuh medan perang yang diciptakan Spectral Soul Demon Venerable di tahun-tahun terakhirnya, 100 Million Slaughterfield. Laut Timur, markas besar klan Song, tanah yang diberkati oleh air berat. Kakek, kau harus membalaskan dendamku. Song Yixi menyerbu ke ruang belajar, menghentakkan kakinya dan mengamuk pada Song Qiyuan, Dewa Gu peringkat 8. Song Qiyuan dan beberapa tetua Dewa Gu peringkat 7 sedang mendiskusikan masalah klan. Namun, Song Yixi menerobos masuk begitu saja. Song Qiyuan berbalik perlahan, dia tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya saat dia tersenyum ramah. Cucu perempuanku yang manis, bagaimana kau ingin kakek membalaskan dendammu? Song Yixi tidak merasa aneh bahwa kakeknya tahu tentang ini, bahkan, jika Song Qiyuan tidak mengetahuinya, itu akan menjadi hal yang aneh. Sebelum Dewa Gu muda ini datang, dia sudah memikirkan sebuah jawaban, dia menggertakkan giginya, kakek, serang langsung dan tangkap dia hidup-hidup, aku akan menghadapinya setelah itu. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, aku akan mencungkil mata orang tua mesum ini terlebih dahulu, lalu aku akan mencabut urat dan kulitnya, aku akan mengukir tulang-tulangnya dan membuat dagingnya membusuk, dia akan sangat kesakitan, aku akan membuatnya menyesali semua yang telah dilakukannya. Song Qiyuan mengangguk, dia tidak ragu-ragu, dia setuju, itu adalah metode yang bagus, tapi... Dia mengulur-ulur kata-katanya, Song Qiyuan mengubah arah pembicaraan saat dia menunjukkan ekspresi yang sulit, kakek memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang, aku tidak bisa pergi, mengapa aku tidak meminta pamanmu, Song Xiaqi, untuk membantumu. Mata Song Yixi berbinar, dia melupakan situasinya sendiri, dia memikirkan sesuatu saat dia bertanya dengan penuh semangat, kakek, apakah ini tentang dataran surga yang mendaki? Song Qiyuan tidak menyembunyikannya darinya, dia mengakui, benar sekali. Lokasi pasti dataran surga yang menanjak telah menjadi rahasia umum di antara sebagian besar Dewa Laut Timur. Di dataran surga yang menanjak, ada warisan Tian Nan tua yang eksentrik. Kali ini, kakek akan memimpin Dewa Klan untuk bersaing melawan klan Kai dan klan Ruolai, untuk mencoba mendapatkan warisan Tian Nan tua yang eksentrik. Tian Nan tua yang eksentrik, seorang Grandmaster tertinggi jalur pemurnian dari era kuno jauh. Dia setara dengan Dewa Tua Kong Jue dan leluhur rambut panjang sepanjang sejarah. Menurut catatan sejarah, Tian Nan tua yang eksentrik memiliki kepribadian yang aneh. Dia mencoba memurnikan 9 surga yang tak terlupakan dan akhirnya meninggal setelah gagal. Meskipun Song Yixi dimanja sejak kecil, dia mengerti gambaran yang lebih besar. Dia dengan cepat menjawab, kakek, pergilah dan tangani itu, pastikan kau benar-benar mengalahkan mereka berdua. Kau tidak perlu khawatir tentang masalahku, tetapi hanya Paman Song Xiaqi saja tidak cukup, aku ingin Paman Song Jia dan membantuku sekali, untuk menyimpulkan lokasi si tua mesum itu. Haha, cucuku tersayang, baiklah, ambil token ini dan pergilah ke Selat Laut Kutub Kembar, dan temukan pamanmu Song Jia. Dan, sambil berkata demikian, Song Qiyuan melemparkan sebuah token kepadanya. Ong Yixi dengan cepat menangkapnya dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia berbalik dan pergi, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun selamat tinggal. Selat Laut Kutub Kembar ditutupi oleh lapisan kabut tebal sepanjang tahun. Di udara, Song Yixi berhenti, melihat kabut di depannya, dia merasa sedikit gelisah,
dia menoleh ke Gu Immortal Parubaya di sampingnya. Paman Siaki, bagaimana kita bisa masuk? Tubuh Song Siaki dipenuhi dengan aura yang kuat, dia tersenyum ringan dan berkata, bukankah kakekmu memberimu sebuah token? Yisi kecil, kamu hanya perlu mengeluarkan token itu dan pamanmu Jia dan akan merasakannya. Song Yisi mengangkat token itu tinggi-tinggi di udara. Sesaat kemudian, kabut di depannya mulai menghilang, sebuah terowongan kecil muncul, terowongan itu langsung terhubung ke bagian dalam selat laut kutub kembar. Song Yisi dan Song Siaki memasuki terowongan dan melangkah ke selat laut kutub kembar, bertemu Song Jiadan. Song Jiadan adalah dewa Gu jalur kebijaksanaan yang secara khusus dibina oleh klan Song. Dia tinggal di tebing selat laut kutub kembar seperti biasa. Tubuh bagian atasnya sudah tua dan lemah, tubuh bagian bawahnya telah membatu, kakinya tampak telah menyatu dengan selat laut kutub kembar. Paman Jiadan, panggil Song Yisi. Sejak lahir, dia hanya bertemu dengan Dewa Gu Song Jiadan beberapa kali, tetapi itu tidak memengaruhi kekagumannya terhadap Song Jiadan. Song Jiadan telah mengorbankan kebebasannya sendiri untuk klan. Sejak dia menjadi Dewa Gu jalur kebijaksanaan, dia telah duduk di sini, menggunakan warisan jalur kebijaksanaan khususnya untuk menyatu dengan dunia. Karena itu, deduksi dan rencana Song Jiadan sangat brilian. Setiap kali klan Song memiliki masalah penting, mereka akan memintanya untuk membantu dan menyimpulkan peruntungan mereka yang akan datang. Saat ini di dunia Dewa Gu Laut Timur, dia secara publik diakui sebagai salah satu dari 3 Dewa Gu jalur kebijaksanaan yang paling cakap. Pepatah mengatakan, Jia dan duduk di kutub kembar, Huan bersembunyi di Nangong, ada juga kura-kura kepala naga, hidup di dalam lautan kesulitan. Song Jiadan sudah membuka matanya, dia menatap Song Yisi dan Song Siaki tanpa ekspresi. Dia ingin tersenyum, tetapi wajahnya keras seperti patung, otot-ototnya kaku dan tidak bisa menunjukkan ekspresi apapun, bahkan jika dia membuka mulutnya, dia hanya bisa berbicara dengan sangat lambat dan dengan sangat susah payah. Si kecil, sepupu Siaki, sudah lama sekali. Paman Jiadan, aku di sini untuk memintamu menyimpulkan lokasi musuh. Ini penampilannya, dan aura yang aku kumpulkan. Song Yisi memberikan 2 cacing Gu kepadanya. Biar aku lihat token perintahnya dulu. Song Jiadan bicara perlahan. Meskipun dia kenal baik dengan Song Yisi dan Song Siaki, dia harus bersikap netral. Untuk membuat kesimpulan, dia perlu melihat token perintah Song Qiyuan dulu. Setelah memeriksa keaslian token itu, Song Jiadan membuka mulutnya, kekuatan isap membuat kedua cacing Gu dari Song Yisi masuk ke mulutnya. Dia menutup matanya dan mulai menyimpulkan. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya, kebingungan bersinar di matanya, aku tidak bisa menyimpulkan apapun. Apa? Seketika, bukan hanya Song Siaki yang mengantisipasi, tetapi bahkan Song Yisi, yang sangat percaya diri, menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Paman, kamu adalah salah satu dari 3 Dewa Gu jalur kebijaksanaan terbaik di Laut Timur, bagaimana kamu bisa gagal dalam kesimpulan? Song Yisi bertanya, si kecil, jangan cemas. Ekspresi Song Siaki berubah berat, kakak sepupu Jiadan, pihak lain hanya seorang kultivator tunggal tingkat 6 yang datang dari dataran utara, dengan pencapaian jalur kebijaksanaanmu, kau tidak dapat menyimpulkan apapun. Song Jiadan masih tanpa ekspresi, dia berbicara perlahan, apakah aneh bahwa aku tidak dapat menyimpulkan apapun? Aku hanya tingkat 7, meskipun aku memiliki beberapa ketenaran, itu semua adalah sanjungan dari orang-orang yang usil. Pada akhirnya, aku hanyalah seekor cacing kecil di dunia yang luas ini, yang dapat kulakukan hanyalah meramalkan beberapa firasat tentang badai yang akan datang. Dibandingkan dengan dunia, aku tidak berarti seperti seekor semut, dibandingkan dengan para pahlawan besar di dunia ini. Aku hanya mengendalikan wilayah yang sangat kecil. Song Siaki tersenyum pahit, kakak sepupu, kau masih sangat rendah hati. Song Jiadan berkata, saya tidak rendah hati, tetapi karena saya terus menyatu dengan dunia ini tanpa henti, setiap kali saya maju dalam jalur kebijaksanaan, saya dapat melihat pemandangan yang gemilang di depan dengan lebih jelas. Semakin banyak saya mempelajari rahasia dunia ini, semakin saya menyadari ketidakberartian saya sendiri. Jadi, saya tidak rendah hati, saya hanya jujur, saya menyadari status saya sendiri. Song Yisi merasa tidak puas, bahkan jika Paman Jiadan tidak dapat menyimpulkannya, Anda tetap orang yang paling cerdas, Anda pasti dapat memberikan saran yang bagus. Song Jiadan terdiam beberapa saat,
Dia berkata, ada dua kemungkinan alasan mengapa saya tidak dapat menyimpulkannya. Yang pertama adalah pihak lain tidak berada di Laut Timur. Yang kedua, mereka memiliki teknik jalur kebijaksanaan yang dapat menyembunyikan mereka dari deduksi saya. Atau mungkin mereka dapat menemukan Dewa Gu jalur kebijaksanaan lainnya untuk membantu mereka menghindari deduksi saya. Song Yisi dan Song Xiaqi saling memandang. Kedua alasan ini sangat tidak masuk akal. Alasan pertama, jika Xing Xiangzi, si tua mesum itu tidak berada di Laut Timur, di mana dia berada. Sekarang, pasang surut bumi sudah berakhir, bagaimana dia bisa kembali ke dataran utara? Alasan kedua, bagaimana mungkin Xing Xiangzi bisa menolak pencapaian jalur kebijaksanaan Song Jia dan jika dia mendapat bantuan, orang ini setidaknya harus setingkat dengan Song Jia dan apakah Dewa Guhuaan dari klan Nangong, atau Dewa Kura-Kura Kepala Naga di Lautan Kesulitan yang membantunya? Paman Jiadan, simpulkan lagi. Mungkin kamu hanya gagal, Song Yisi meminta sambil cemberut. Song Jiadan langsung menolaknya, tidak, klan memiliki misi penting, kita harus mendapatkan warisan Tian Nan si eksentrik tua. Aku harus menjaga kekuatanku, dan mempersiapkan metodeku, untuk menyimpulkan ini dalam waktu beberapa hari. Paman Jiadan, kamu awalnya tidak berusaha sekuat tenaga. Song Yisi mendengar ini dan berkata dengan tidak senang. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Song Jiadan menutup matanya perlahan. Song Yisi diabaikan, dia menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya, tanpa daya berbalik dan pergi. Untuk memperjuangkan kendali dataran surga yang menanjak, untuk memperjuangkan warisan Tian Nan si tua eksentrik, itu adalah proyek yang telah direncanakan klan selama 100 tahun. Mengejar Xing Xiangzi hanyalah urusan pribadinya. Meskipun Song Yisi dimanja dan dimanja, dia bisa melihat gambaran besar dan peduli dengan kemajuan klan, dia bukan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Benua Tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal, sebuah gua bawah tanah. Fang Yuan bermandikan cahaya kebijaksanaan, dia menutup matanya saat pikiran bintang dalam benaknya bersinar, dia diam-diam menyimpulkan beberapa hal penting. Terakhir kali, dia menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan gerakan pembunuh abadi, pelarian api bintang, dan pikiran bintang yang diproyeksikan. Dengan demikian, Fang Yuan saat ini mengendalikan total 6 gerakan pembunuh abadi jalur bintang, batu asa awan bintang, tali ular bintang, 6 badan bintang ilusi, pertukaran posisi bintang, pelarian api bintang, dan pikiran bintang yang diproyeksikan. Di antara semuanya, pelarian api bintang adalah gerakan pembunuh, itu digunakan secara luas untuk melarikan diri dari kejaran Song Yisi. Adapun proyeksi bintang, itu adalah jurus pembunuh abadi investigasi yang digunakan Fang Yuan untuk mengungkap jejak zombie abadi Sanan Jiang. Kedua jurus pembunuh ini awalnya tidak lengkap. Itu adalah konsep yang ditinggalkan oleh para pendahulu Star-Lord Wan Xiang dalam warisan jalur bintang. Mereka mengalami kesulitan selama deduksi dan tidak dapat maju untuk menyelesaikan jurus pembunuh. Pencapaian jalur bintang Fang Yuan hanya biasa saja, biasanya dalam situasi seperti itu, jurus-jurus yang tidak lengkap ini hanya akan berguna sebagai referensi kepadanya. Tetapi karena dia memiliki Gu abadi kebijaksanaan peringkat 9, dia dapat menggunakan cahaya kebijaksanaan dan mendapatkan inspirasi tanpa batas. Dia mengatasi kesulitan dari level pencapaian jalur bintang yang rendah, dia dengan paksa menyelesaikan jurus-jurus pembunuh. Sayang sekali, dalam waktu singkat yang kumiliki, menyelesaikan pelarian api bintang dan proyeksi pikiran bintang adalah batasku. Lagi pula, aku hanya memiliki 3 Gu abadi jalur bintang sekarang. Tentu saja, yang terpenting, level pencapaian jalur bintangku terlalu rendah. Pada saat ini, sebuah cangkir Gu perspektif bergerak muncul di lubang abadi Fang Yuan. Informasi dalam Gu itu berasal dari roh daratan Langya. Roh daratan Langya akhirnya menyelesaikan relokasi tanah terberkati Langya, dia bisa meminjamkan set Gu abadi itu kepadaku sekarang. Fang Yuan sangat gembira. Kali ini, dia sengaja kembali ke benua tengah dari Laut Timur, untuk menunggu berita dari roh daratan Langya dan merelokasi tanah terberkati bentuk bintang. Dalam rencana Fang Yuan, tanah terberkati bentuk bintang sangat penting. Begitu kebenaran bahwa dia adalah pelaku insiden di dataran utara terungkap, dia harus melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat itu, tanah terberkati Hu Immortal akan menghadapi bencana. Jika dia masih menjadi zombie abadi dan tidak dapat menghasilkan esensi abadi, maka tanah terberkati bentuk bintang akan menjadi satu-satunya markas rahasianya.
Namun, Hei Loulan tahu tentang lokasi tanah terberkati Starform. Jika Hei Loulan tahu, Peri Lisan juga tahu. Fang Yuan adalah orang yang waspada. Sekarang setelah dia menjadi pemilik tanah terberkati Starform, dia tentu saja harus memindahkan tanah terberkati Starform ke tempat yang hanya dia yang tahu. Fang Yuan tidak ragu-ragu, dia segera menggunakan perjalanan abadi tetap untuk pergi ke tanah terberkati Langya. Tanah terberkati Langya telah mengalami perubahan besar. Di lautan luas, 3 benua saling berhadapan. Di udara, ada benua keempat yang terbuat dari tanah awan. Karena ada pertempuran hebat yang menghancurkan sebagian besar tanah terberkati, Tai Bai Yun Seng telah membantu dan memulihkan sebagian besarnya ke keadaan semula. Meskipun Tai Bai Yun Seng tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dia membantu memperbaiki tanah terberkati setelah pertempuran, dia juga mendapatkan cukup banyak uang. Tentu saja, karena beberapa gua abadi yang membentuk kuali pemurnian telah hilang, ruang di tanah terberkati menyusut. Tai Bai Yun Seng tidak memiliki kekuatan untuk memulihkan ruang yang hilang dan semua yang ada di dalamnya. 12 bangunan awan telah dibangun kembali oleh roh tanah Langya, tersebar di seluruh benua tanah awan. Selain itu, ada banyak master gu manusia berbulu yang mengelilingi 12 bangunan awan, membangun kembali lebih banyak bangunan. Saya bermaksud, untuk membuat 12 kota awan yang berpusat pada 12 bangunan awan. Benua tanah awan di langit ini akan menjadi area tempat tinggal baru bagi para pria berbulu elit. Setelah roh tanah Langya melihat Fang Yuan, dia menjelaskan hal ini. Fang Yuan mengangguk setuju, karena tanah terberkati Langya kehilangan sejumlah gu abadi, ruang di dalamnya menyusut banyak. Dan karena ada banyak pria berbulu yang tinggal di tanah terberkati, mereka mencapai batas 3 benua. Jadi, dalam situasi ini, area baru untuk memungkinkan para pria berbulu hidup dan berkembang biak dibutuhkan. Namun, kata-kata roh tanah Langya berikutnya mengejutkan Fang Yuan. Selain ini, saya juga telah mendirikan Sekte Langya. Sistem sekte ini akan menggunakan benua tengah sebagai referensi. Saya akan menjadi tetua tertinggi pertama sekte, dan para dewa gu pria berbulu akan menjadi tetua tertinggi lainnya. Diri saya sebelumnya terlalu bodoh, dia menggunakan dewa gu yang berharga ini untuk penyempurnaan gu. Untuk memenuhi dominasi para pria berbulu, pertumpahan darah diperlukan. Selanjutnya, aku akan mulai melatih para dewa gu berbulu ini, mengembangkan bakat bertarung mereka. Begitu mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri, aku akan mengirim mereka keluar dari tanah yang diberkati, dan membiarkan mereka menyelesaikan semua jenis misi sekte. Juga, di bawah pengaruhku, 3 benua di laut akan meletus dalam perang. Dari antara mereka, 3 raja akan dipilih, dan mereka akan menciptakan 3 kerajaan di benua masing-masing. Kerajaan-kerajaan akan saling bertarung, dan setiap tahun, Sekte Langyaku akan memilih pria berbulu paling elit dari ketiga kerajaan ini, dan mengirim pria berbulu elit ke benua di awan. Mereka akan menjadi fondasi Sekte Langya. Selanjutnya, aku akan memilih seorang pria berbulu tingkat puncak peringkat 5 Gu Master sebagai pemimpin Sekte Langya. Roh tanah Langya yang baru benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, mungkin dia terpengaruh oleh serangan Qin Bai Seng. Tetapi roh tanah Langya telah memutuskan untuk melakukan reformasi lengkap tanah yang diberkati Langya. Dia menggunakan metode yang keras dan memiliki watak seorang kaisar agung yang menaklukkan. Kaisar yang berbeda menggunakan gaya pemerintahan yang berbeda. Karena perubahan roh daratan Langya, para pria berbulu yang tinggal di tingkat bawah mengalami kekacauan dan kesulitan akibat perang. Gaya hidup mereka yang damai dan tentram tidak akan kembali. Roh daratan Langya menggunakan metode yang begitu kejam untuk memilih pria berbulu yang paling menonjol. Namun, metode ini terlalu boros. Fang Yuan merasa kasihan, pasti ada banyak pengorbanan selama perang. Dia merasa sangat kehilangan dalam hati, dia mungkin juga menggunakan pria berbulu ini untuk penyempurnaan gu. Namun, Fang Yuan tidak akan mengucapkan kata-kata ini secara terbuka, dia hanya bisa bergumam dalam benaknya. Dari sudut pandang roh daratan Langya, pria berbulu adalah makhluk yang paling menonjol dari semuanya, manusia dan semua varian manusia lainnya berada di bawah mereka. Fang Yuan membesarkan pria berbulu dan menggunakan mereka sebagai budak untuk penyempurnaan gu. Jika roh daratan Langya mengetahui hal ini, dia tidak akan menerimanya, dia bahkan mungkin berselisih dengan Fang Yuan. Jadi, meskipun Fang Yuan tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam membesarkan pria berbulu, dalam diskusi sebelumnya mengenai kompensasi untuk mempertahankan tanah yang diberkati Langya,
Fang Yuan tidak mencoba untuk meminta ini meskipun dia tahu bahwa roh tanah Langya memiliki pengetahuan yang sangat berharga tentang cara membesarkan pria berbulu. Tetapi pada tingkat ini, tanah yang diberkati Langya akan mengalami reformasi besar, para pria berbulu akan mulai bekerja keras dan kekuatan tempur mereka akan meningkat drastis. Mungkin ini terjadi dalam kehidupanku sebelumnya. Setelah transformasi seperti itu di tanah yang diberkati Langya, ia berhasil bertahan dari 7 gelombang serangan. Petik 2. Tetapi tanah yang diberkati Langya ini memiliki arus bawah yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Meskipun dua pengkhianat Gu Immortal pria berbulu terungkap, kita tidak dapat memastikan bahwa tidak akan ada pengkhianat ketiga atau keempat di antara yang lainnya. Metode Qin Bai Sheng yang dapat mengembangkan pengkhianat sejauh ini di sini benar-benar tak terbayangkan. Fang Yuan memikirkan hal ini saat dia menyampaikan niatnya kepada roh tanah Langya. Roh daratan Langya sedikit terkejut, ia bertanya lagi, "Oh, kau ingin meminjam set Gu abadi milikku sekarang dan memindahkan tanahmu yang terberkati? Aku ingat aku pernah mengatakan padamu bahwa set Gu abadi ini tidak akan murah. Bahkan atas dasar bahwa kau bertarung melawan musuh yang kuat untuk kami, aku sudah mengatakan padamu bahwa kau masih perlu membayar 2.000 batu esensi abadi." Fang Yuan mengeluarkan 2.000 batu esensi abadi, menyerahkannya kepada roh daratan, "Lihat, aku sudah menyiapkannya." Roh daratan Langya sangat terkejut, ia menerima batu esensi abadi saat ia memeriksa Fang Yuan, tatapannya sedikit berubah. Ia tahu dasar Fang Yuan dan sangat terkejut, anak ini baru saja naik pangkat, ia sudah memiliki begitu banyak batu esensi abadi. Dulu ketika ia melakukan transaksi dengan diriku yang sebelumnya, ia harus mendapatkan batu esensi abadi dengan menyimpulkan resep Gu abadi, itu menunjukkan betapa miskinnya ia. Tampaknya batu esensi abadi ini sebagian besar dipinjam. Itu buruk jika ia berutang banyak pada orang, atau lebih buruk lagi, bantuan. Roh daratan Langya menggelengkan kepalanya, ia tidak menyetujui tindakan Fang Yuan. Namun, dia mengerti alasannya. Dia tahu bahwa kejahatan Fang Yuan terlalu tidak masuk akal. Begitu terungkap, dia akan berada dalam situasi yang buruk, dia akan dikejar sampai ke ujung dunia. Karena itu, Fang Yuan harus memindahkan tanah yang diberkati itu. Namun, hal ini juga menjadi alasan utama mengapa roh daratan Langya ingin secara bertahap menerima Fang Yuan dan mengubahnya menjadi antek. Itu karena Fang Yuan berada dalam situasi seperti itu, dia berhadapan dengan musuh di mana-mana. Ketika dia tidak punya pilihan, dia harus bergabung dengan para pria berbulu, dan menjadi pengkhianat manusia. Namun, yang tidak diketahui oleh roh daratan Langya adalah, dia sepenuhnya salah. 2.000 batu esensi abadi ini sebenarnya adalah tabungan Fang Yuan sendiri. Fang Yuan sekarang kaya, sangat kaya. Dia memperoleh 180 batu esensi abadi dari transaksi pertamanya Gunyali dengan rumah afinitas roh. Setelah konvensi jalur pemurnian benua tengah, Fang Yuan menunjukkan bakat pemurnian Gu yang hebat. He Feng yang secara pribadi mengundangnya untuk pergi ke Sekte Bangau Abadi dan melihatnya. Ini adalah perubahan sikap Sekte Bangau Abadi terhadap Fang Yuan. Fang Yuan sekarang memiliki tanah suci Hu Immortal, ia memiliki ruang untuk bermanuver antara Immortal Clan Sect dan Spirit Affinity House. Karena situasinya menjadi jauh lebih mudah, dan karena ia mempertimbangkan bahaya dikejar, Fang Yuan memutuskan untuk meningkatkan produksi Gunyali. Begitu ia membuat keputusan ini, keuntungan yang ia peroleh dari Gunyali setiap bulan mencapai total 300 batu esensi abadi. Dan jangan lupa, setelah Fang Yuan mengambil alih tanah terberkati Star Form, ia bahkan memperoleh 4 sumber pendapatan dari Star Lord Wan Xiang. Ia bahkan melanjutkan dan membangun perdagangan laba-laba penyesalan dengan klan Xiao dari Western Desert. Dengan total 6 sumber pendapatan, ia memperoleh lebih dari 1.000 batu esensi abadi setiap bulan. Masih ada ikan naga dan ular piton naga api yang menakutkan yang belum memasuki pasar. Jika ia memasukkan keduanya, perkiraan awal Fang Yuan adalah bahwa keuntungan bulanannya akan mencapai total 1.500. 2 bulan telah berlalu sejak Fang Yuan menjadi pemilik tanah terberkati Star Form. Ia secara alami memiliki lebih dari 2.000 batu esensi abadi dalam kepemilikannya saat ini. Berpikir kembali ke masa lalu, ketika ia baru saja menjadi abadi, ia harus menghitung setiap batu, melihat harga dengan hati-hati, ia bahkan harus memikirkan cara menggunakan setengah batu esensi abadi secara efisien. Tetapi sekarang ia memiliki lebih dari 1.000 batu esensi abadi keuntungan sebulan,
ia benar-benar telah mengalami kemajuan besar dan mengambil langkah maju yang besar. Dia mengambil langkah yang sangat besar, tetapi roh daratan Langya tidak mengetahuinya. Meskipun dia sudah sangat mengagumi Fang Yuan, dia tetap salah besar. Meskipun Fang Yuan adalah zombie abadi dengan level kultivasi terendah, keuntungan batu esensi abadi miliknya mendekati level dewa abadi peringkat 7. Setelah membayar 2000 batu esensi abadi, Fang Yuan dan roh daratan Langya menggunakan jurus pembunuh abadi jalur informasi untuk membentuk kesepakatan. Akhirnya, Fang Yuan memberi roh daratan 2 Go abadi sebagai jaminan sebelum dia berhasil meminjam satu set Go abadi yang digunakan untuk merelokasi tanah terberkati, jumlahnya ada 16. Fang Yuan bergerak tanpa istirahat, dia menggunakan perjalanan abadi tetap dan kembali ke tanah terberkati bentuk bintang. Tanah terberkati bentuk bintang memiliki 3 ikan naga bintang sirip duri binatang buas yang terpencil. Fang Yuan telah melihatnya sebelumnya, dia tidak ragu-ragu, dia memilih yang terkuat. Dia pertama-tama bergerak di sekitar ikan naga bintang sirip duri, menggunakan metode untuk memeriksa ukuran, struktur tulang, daging, darah, dan aspek lainnya dari ikan naga. Setelah memastikan bahwa ikan naga bintang sirip tulang belakang dalam keadaan baik, Fang Yuan duduk di udara sambil memejamkan mata sambil menghadapi binatang buas itu. Ikan naga bintang sirip tulang belakang telah dijinakkan sejak lama, ia dengan patuh melayang di udara tanpa bergerak. Matanya yang seperti ikan yang sebesar kereta kuda bersinar dengan sedikit cahaya bintang, memperlihatkan pantulan Fang Yuan dari dalam. Fang Yuan tenang, tetapi ia perlahan-lahan mulai bersemangat dalam benaknya. Pikiran bintang yang tak terhitung jumlahnya bergerak seperti kunang-kunang yang memenuhi langit yang tak berujung, menari-nari di area kecil pikirannya. Pikiran bintang ini terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian menempati sisi kanan pikirannya, membentuk gambar 3 dimensi ikan naga bintang sirip tulang belakang. Bagian lainnya berada di sisi kiri, membentuk gambar tanah terberkati bentuk bintang. Setelah menyelesaikan langkah ini, Fang Yuan menarik napas dalam-dalam saat ia mengaktifkan esensi abadinya, menyuntikkannya ke dalam jalur kebijaksanaan Go abadi yang telah dipinjamnya, dan menurut metode yang diberikan roh tanah kepadanya, ia mulai menyimpulkan. 2 gumpalan pikiran bintang terbang dengan cepat, mereka bertabrakan dengan intens dan menciptakan badai awan bintang di benaknya. Dalam badai itu, pikiran bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelebat terus-menerus, beberapa bergabung bersama sementara yang lain hancur. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, di tanah terberkati bentuk bintang, setelah total 7 hari dan 6 malam, Fang Yuan, yang sangat kelelahan, membuka matanya perlahan. 160.000 pikiran bintang telah digunakan dalam benaknya. Ia bahkan menghabiskan 66 manik esensi abadi untuk mengaktifkan jalur kebijaksanaan Go abadi. Setelah membayar harga yang sangat mahal, Fang Yuan memperoleh 2 set bagan formasi Go. Di antara kedua bagan formasi Gu ini, satu besar dan satu kecil. Bagan formasi Gu yang lebih besar mencerminkan tanah suci bentuk bintang, yang memiliki 8 inti formasi. Bagan formasi Gu yang lebih kecil mencerminkan ikan naga bintang sirip tulang belakang, ada 4 inti formasi. Masing-masing inti formasi membutuhkan Gu abadi tertentu. Secara total, kedua bagan formasi Gu membutuhkan 12 Gu abadi.